Bayangkan seorang raja yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga menembus batas langit dan bumi, melintasi timur dan barat, melewati lautan, gurun, gunung, dan peradaban-peradaban misterius yang kini hilang di telan waktu. Ia bukan sekadar penakluk. Ia adalah hamba yang diberi kekuatan, ilmu, dan petunjuk langsung oleh Tuhan semesta alam. Dialah Raja Zulkarnain, sosok yang disebut namanya dalam Al-Quran, namun kisahnya lebih dalam dari sekadar cerita sejarah biasa. Zulkarnain bukan hanya raja yang kuat, tapi juga sosok spiritual. Allah menyebutnya sebagai seseorang yang telah diberi kekuasaan di bumi dan memiliki jalan untuk mencapai ujung-ujung dunia. Dalam Quran Surat Al-Kahfi, Allah berfirman bahwa Zulkarnain menempuh perjalanan ke arah barat, hingga ia menyaksikan matahari terbenam di lautan hitam. Kemudian ia melanjutkan ke timur, menjumpai kaum yang tidak mengenal pelindung dari cahaya matahari. Dan terakhir, ia sampai ke sebuah kawasan terasing, tempat di mana dua bangsa kejam, Ya'juj dan Ma'juj, membuat kerusakan besar di bumi. Tapi siapa sebenarnya Zulkarnain? Mengapa dia melakukan perjalanan keliling dunia? Dan bagaimana ia mampu membangun tembok raksasa untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Banyak ahli sejarah dan mufasir menduga bahwa Zulkarnain adalah sosok besar seperti Alexander Agung atau Cyrus Agung. Namun hakikatnya, kisah dalam Al-Quran menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang bertakwa, berilmu, dan diberi akses untuk menjelajahi batas-batas paling jauh dari peradaban manusia. Dalam perjalanannya, ia tidak hanya menaklukkan wilayah secara militer, tapi juga menyebarkan keadilan. Ia membebaskan kaum tertindas, menghukum para pelanggar, dan menanamkan nilai-nilai tauhid. Setiap tempat yang ia datangi bukan hanya ditandai dengan bendera kekuasaan, tapi dengan jejak kebenaran. Yang paling menakjubkan adalah ketika ia tiba di sebuah wilayah antara dua gunung, tempat para penduduk memohon perlindungan dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Dengan hikmah dan teknologi yang Allah ilhamkan, Zulkarnain membangun tembok dari besi dan tembaga yang kokoh luar biasa. Hingga hari ini, tembok itu masih menjadi misteri yang tersembunyi. Inilah kisah langka yang tak banyak dikaji secara mendalam, padahal tercantum jelas dalam kitab suci. Kisah seorang raja yang menjelajahi ujung dunia dengan keimanan, bukan dengan keserakahan. Perjalanan Zulkarnain bukan hanya ekspedisi kekuasaan, tapi juga misi keadilan dan penjagaan bumi dari fitnah besar yang belum terjadi. Apa yang sebenarnya dilihat Zulkarnain di ujung barat bumi? Bagaimana bentuk bangsa-bangsa misterius yang ia temui di timur? Dan di mana sebenarnya lokasi tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang ia bangun? Kita akan membongkar semua itu, lembar demi lembar, dalam 5 bagian mendalam. Jangan lupa subscribe channel ini, dan bagikan video ini jika kamu yakin bahwa kisah seperti ini layak untuk disampaikan kepada umat. Kisah yang bukan fiksi, tapi tercantum dalam wahyu. Kisah seorang raja sejati yang mengelilingi dunia dengan cahaya ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kisah ini dengan memperkenalkan seorang hamba yang telah diberikan kekuasaan besar di muka bumi. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 83, Allah berfirman, "Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya." Zulkarnain bukan sekadar sosok penguasa biasa. Ia adalah seorang raja yang diberi sababan, yaitu jalan-jalan kekuasaan dan ilmu pengetahuan, yang dengannya ia bisa menjangkau penjuru bumi. Ia seorang pemimpin yang adil, kuat dalam akidah, dan lembut kepada rakyatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Zulkarnain adalah raja yang diberi antara dua kekuatan. Kekuatan militer dan kekuatan iman. Suatu hari, Allah menurunkan ilham kepadanya. Sebuah misi agung. Sebuah perjalanan untuk menyebarkan keadilan dan menjaga bumi dari kerusakan. Ia diminta untuk menjelajahi arah barat dan timur, serta hingga ke suatu tempat di mana dua kaum perusak akan menanti untuk dikurung. Ya'juj dan Ma'juj. Tanpa menunda waktu, Zulkarnain mempersiapkan pasukannya. Bukan sekadar tentara, tetapi juga para ilmuwan, tukang besi, ahli strategi, dan orang-orang bijak.
Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar ekspedisi militer, melainkan misi peradaban. Langkah pertamanya adalah ke arah matahari terbenam, arah barat. Menurut beberapa tafsir dan riwayat ahli sejarah seperti Al-Thalabi dan Ibnu Jarir As-Tabari, ia menempuh medan berat, gurun-gurun, lembah yang panas, bahkan lautan bergejolak. Perjalanan ini bukan tanpa rintangan, tapi tekad Zulkarnain tak tergoyahkan. Ia memimpin dengan hikmah, bukan kerakusan. Di sepanjang jalan, ia menemui berbagai kaum. Sebagian menyembah api, sebagian hidup dalam kesesatan. Tapi Zulkarnain tidak serta-merta menghancurkan mereka. Ia mendakwahi mereka, memberi pilihan antara iman dan keadilan, atau kebodohan dan hukuman. Inilah keindahan karakter Zulkarnain. Ia bukan penakluk yang haus darah, tapi pelindung bumi dari kerusakan dan kekafiran. Dalam setiap keputusan, ia memegang prinsip. Barang siapa yang berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Dan kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan akan mengazabnya dengan azab yang tidak terperikan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 87. Dari titik inilah dimulai jejak-jejak agung perjalanan Zulkarnain. Bukan hanya sebagai pemimpin wilayah, tapi sebagai penjaga keadilan Tuhan di bumi. Apa yang ia temukan di ujung barat bumi? Kaum apakah yang tinggal di sana? Dan bagaimana Zulkarnain memperlakukan mereka? Zulkarnain memimpin pasukannya menuju arah barat. Hari-hari berlalu menembus padang gersang, gunung-gunung, dan lembah yang tak dikenal. Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dia sampai di tempat terbenam matahari, dia mendapati matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Sebuah tempat yang amat jauh dari jangkauan manusia biasa, di mana cakrawala dan laut seakan bertemu, dan langit senja membakar lautan seperti nyala bara. Tafsir menyebutkan, tempat itu bisa jadi adalah Samudra Atlantik atau wilayah-wilayah barat yang misterius di masa itu. Tapi keajaiban bukan hanya terletak pada bentang alamnya. Di tempat itu, Zulkarnain bertemu dengan kaum yang asing, hidup primitif, terputus dari peradaban luas. Mereka tidak memiliki bahasa yang tertulis, hidup liar tanpa hukum, namun mereka bukan tanpa hati. Saat melihat rombongan Zulkarnain yang besar dan teratur, mereka tidak menyerang, tapi mendekat dan meminta petunjuk. Disinilah Zulkarnain diuji. Apakah ia akan memperbudak mereka seperti penguasa lalim? Ataukah ia akan mengajarkan kebaikan? Allah memberikan pilihan kepadanya. Kami berkata, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa mereka atau memperlakukan mereka dengan kebaikan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 86. Zulkarnain dengan kebijaksanaan dan rahmat yang melekat padanya berkata, adapun orang yang zalim, maka akan kami hukum. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, dan dia akan mengazabnya dengan azab yang berat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya balasan terbaik, dan kami akan memudahkan urusannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 87-88. Ia pun menyebarkan ajaran tauhid, menata kehidupan mereka, mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri, dan meninggalkan pondasi keadilan. Zulkarnain tidak tinggal lama. Ia bukan penguasa yang haus kekuasaan. Setelah selesai menyebarkan cahaya di barat, ia dan pasukannya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini ke arah timur, di mana bangsa-bangsa lain menanti untuk disentuh cahaya Islam dan keadilan. Di sanalah akan terjadi pertemuan dengan kaum yang bahkan tidak mengenal dinding atau pakaian. Dan cahaya matahari langsung membakar kulit mereka. Setelah menyebarkan keadilan dan tauhid di ujung barat bumi, Zulkarnain dan pasukannya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Rombongan itu menyusuri wilayah-wilayah liar, hutan tak terjamah, dan dataran yang nyaris tak pernah diinjak manusia.
Hari berganti hari, matahari terbit dan tenggelam, hingga akhirnya mereka tiba di tempat yang sangat jauh dan ganjil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 90. Hingga apabila dia telah sampai di tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka pelindung daripadanya. Tempat ini bukan sekadar ujung timur dunia yang dikenal saat itu. Ini adalah wilayah yang nyaris seperti dunia lain. Di sana, hidup suatu kaum yang tidak memiliki bangunan, rumah, atau tempat berteduh. Mereka hidup terbuka, terpapar langsung dengan matahari dari terbit hingga terbenam. Para mufasir menjelaskan bahwa ini adalah kaum yang hidup sangat sederhana dan primitif. Tidak mengenal peradaban seperti umat manusia lain. Mereka tidak memakai pakaian yang layak, tidak memiliki bangunan permanen, dan bergantung sepenuhnya pada alam. Namun Zulkarnain tidak menganggap rendah mereka. Ia tidak meremehkan mereka karena kesederhanaan hidup mereka. Justru, ia memperlakukan mereka dengan rahmat dan pengajaran. Seperti di wilayah barat, ia mengajarkan tentang Allah, menyampaikan nilai-nilai kebaikan, dan mengatur kehidupan mereka agar lebih beradab. Di tempat itu, Zulkarnain tidak membangun kerajaan. Ia tidak menancapkan kekuasaan. Ia hanya datang untuk menyampaikan cahaya ilmu dan mengangkat kemanusiaan kaum tersebut. Dan setelah itu, ia pun melanjutkan lagi perjalanan. Masih ada satu tempat lagi yang belum tersentuh. Tempat yang disebut-sebut sebagai benteng terakhir antara manusia dan dua bangsa penghancur, Ya'juj dan Ma'juj. Bangsa yang selama ini hanya menjadi mitos akan segera muncul di hadapan Zulkarnain. Setelah menjelajahi wilayah barat dan timur, Zulkarnain pun melanjutkan perjalanan ke arah yang lebih jauh, ke utara, mendekati daerah pegunungan yang tinggi dan curam. Di sanalah ia tiba pada sebuah lokasi misterius, diapit oleh dua gunung raksasa yang menjulang seolah menjaga rahasia besar di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 93. Hingga apabila dia sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kaum itu asing, bahasa mereka sulit dimengerti. Mereka hidup dalam ketakutan dan selalu waspada terhadap satu ancaman yang terus datang dari balik pegunungan. Dengan usaha keras, mereka menyampaikan pesan kepada Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang membuat kerusakan di bumi. Maka dapatkah kami memberimu imbalan agar engkau membangun benteng antara kami dan mereka? Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa pembuat kerusakan, dikenal haus perang, liar, dan tak mengenal belas kasihan. Mereka menghancurkan setiap peradaban yang dilewati. Bagi kaum di antara dua gunung itu, Zulkarnain adalah harapan terakhir. Namun Zulkarnain menjawab dengan ketegasan dan ketulusan. Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku kepadaku lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan tenaga, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 95. Maka dimulailah pembangunan dinding raksasa, bukan dari batu biasa, tapi dari besi dan tembaga cair. Prosesnya sangat luar biasa. 1. Besi dilebur dan disusun dalam lapisan tinggi. 2. Api dinyalakan untuk melelehkannya dan memperkuat struktur. 3. Tembaga cair dituangkan di atasnya agar menyatu dan tidak bisa ditembus. Hasilnya, sebuah benteng logam yang kokoh dan tak tergoyahkan. Ya'juj dan Ma'juj tak bisa keluar. Mereka tidak mampu mendakinya, tidak pula mampu melubanginya. Zulkarnain tidak sombong. Setelah selesai membangun dinding, ia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Quran Surat Al-Kahfi ayat 98. Ia tahu, benteng itu hanya sementara. Suatu hari menjelang kiamat dinding itu akan hancur,
Dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali, membanjiri dunia dengan kerusakan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Benteng besi itu berdiri dengan megah, tegak dalam diam, memisahkan dua dunia. Dunia manusia yang lemah, namun beradab, dan dunia Ya'juj dan Ma'juj. Kaum buas yang tak kenal belas kasih. Namun Zulkarnain tahu, apa yang dibangunnya bukanlah perlindungan abadi. Ia berkata, sebagaimana tertulis dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 98, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu pasti benar." Zulkarnain pun melanjutkan perjalanan, namun jejaknya seperti menghilang dalam sejarah. Ia tidak mendirikan kerajaan yang terkenal seperti Firaun atau Namrud. Ia tak mewariskan patung atau istana megah, tapi ia meninggalkan warisan terbesar, kisah dalam Al-Quran. Sebuah tanda bahwa Allah sendiri mengabadikan kiprahnya. Lalu siapa sebenarnya Zulkarnain? Banyak ahli tafsir dan sejarawan Islam meyakini bahwa ia adalah seorang raja mukmin, kuat, adil, dan bertauhid yang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan misi peradaban. Sebagian menyebut ia adalah Cyrus Agung, yang lain menghubungkannya dengan Alexander yang saleh. Namun Al-Quran tidak menyebut nama aslinya, karena yang penting bukan siapa dia, tetapi apa yang dia lakukan. Dan bagaimana dengan Ya'juj dan Ma'juj? Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Celakalah bagi bangsa Arab karena kejahatan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau membentuk lingkaran kecil dengan ibu jari dan telunjuknya. Sejak masa Nabi Muhammad, dinding itu mulai melemah. Hari demi hari, kaum Ya'juj dan Ma'juj terus mencoba melubanginya. Tapi mereka belum berhasil, sampai waktu yang ditentukan. Ketika hari itu tiba, di masa menjelang kiamat, benteng besi akan runtuh. Mereka akan keluar, menyerbu dunia dalam jumlah besar, seperti ombak tak tertahan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dijelaskan bahwa jumlah mereka sangat banyak hingga mereka akan minum seluruh air di Danau Tiberias dan meninggalkan kehancuran di mana-mana. Tak ada yang mampu mengalahkan mereka, kecuali Isa alaihi salam, Sang Al-Masih yang akan turun kembali ke bumi. Ia akan berdoa kepada Allah agar menyelamatkan umat manusia. Lalu Allah akan mengirimkan ulat kecil yang masuk ke dalam leher Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati bergelimpangan. Dan saat itulah dunia bernafas lega. Subhanallah, kisah Zulkarnain bukan sekadar sejarah. Ini adalah peringatan tentang batas kekuasaan manusia, tentang pentingnya iman dalam menghadapi masa depan, dan bahwa Allah lah sang penguasa segala zaman. Jika kisah ini membuka mata dan hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini. Klik like, bagikan ke sahabatmu, dan tekan tombol subscribe. Insya Allah akan hadir kisah-kisah dahsyat lainnya yang tak pernah kau dengar di mimbar-mimbar biasa. Karena sejarah Islam tak hanya layak dikenang, tapi harus ditadaburi.